Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Anjani. Saya peserta CGP Angkatan 9 dari Kota Cimahi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus kali ini yaitu CGP mampu menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Poin ke-1 mengenai pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh, yang pertama, saya memahami mengenai coaching. Coaching adalah pendekatan yang digunakan dalam supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik. 3 prinsip coaching yang harus kita lakukan yaitu kemitraan. Artinya antara coach dengan coachee itu harus setara, tidak menganggap lebih rendah ataupun menganggap lebih tinggi. Yang kedua, proses kreatif, dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang pertama harus dilaksanakan dengan kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Coaching pun harus dilaksanakan dengan alur tirta. Tirta di sini kepanjangan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tujuan artinya coach dengan coachee harus menyepakati topik pembicaraan. Kemudian identifikasi, coach harus mampu menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungan fakta, data yang ada pada diri coachee. Sedangkan rencana aksi, coach harus mampu mengembangkan ide dari coachee untuk alternatif rencana aksi atau solusi dari permasalahannya. Dan tanggung jawab, coach harus mampu meyakinkan coachee agar mampu berkomitmen akan langkah selanjutnya. Dan tahapan coaching dalam supervisi akademik pun dilakukan dengan 3 bagian. Yang pertama, pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar yang pertama cemas. Saya sedikit cemas karena takut tidak mampu memahami materi yang begitu banyak. Yang kedua, tertarik. Tertarik untuk mempelajari materi lebih dalam lagi. Kemudian gembira. Gembira saat mampu melakukan praktik coaching dengan rekan CGP pada tugas demonstrasi kontekstual. Dan optimis, optimis untuk mampu mengaplikasikannya di lingkungan sekolah. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, yaitu saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan CGP untuk melaksanakan praktik coaching menggunakan alur tirta dengan memperhatikan prinsip coaching dan berupaya mengembangkan kompetensi inti coaching. Saya berperan sebagai observer, coach, dan coachee. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Hal yang perlu saya perbaiki adalah ketika harus memaksimalkan potensi untuk menggali coachee, menceritakan semua masalahnya, dan menemukan sendiri solusi sehingga saya harus berlatih mengajukan pertanyaan yang berbobot. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi, saat melaksanakan coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dengan cara menganggap coachee setara, tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi, menghilangkan asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Poin kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP.
Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Saya membuat pertanyaan, bagaimana jika prinsip coaching dapat diterapkan oleh kepala sekolah dalam kegiatan supervisi akademik? Jawabannya, apabila prinsip coaching dapat diterapkan oleh kepala sekolah dalam kegiatan supervisi akademik, maka tujuan kegiatan tersebut bukan sekedar mengambil nilai, tetapi ada percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi untuk meningkatkan kinerja guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya kognitif saja, namun tentang karakter dan sosial emosional murid. Sehingga tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk meningkatkan kompetensi guru dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP baik tingkat sekolah atau daerah. Supervisi akademik hanya dilakukan sebagai penilaian rutin pada setiap tahunnya. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman peningkatan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Berdasarkan tantangan yang dihadapi, maka kita harus melakukan sosialisasi secara menyeluruh pada komunitas sekolah agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Dengan cara memberi contoh praktik coaching dalam supervisi akademik bagi rekan sejawat. Poin ketiga, membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu yang pernah saya alami yaitu, sebagai seorang guru, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah. Namun, teknik supervisi yang dilaksanakan tidak menggunakan teknik coaching. Kepala sekolah hanya melaksanakan supervisi dengan cara melakukan observasi di kelas untuk memperoleh nilai kompetensi yang dimiliki oleh guru. Penerapan di masa mendatang, supervisi akademik harus dijadikan bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik ini memiliki keterkaitan dengan modul 2.1 dan modul 2.2. Dengan modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memetakan murid terlebih dahulu berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Pemetaan ini dapat digunakan oleh coach sebagai data dalam proses coaching sehingga murid mampu memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Sedangkan dalam modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional atau PSE, ada beberapa hal yang harus dipahami dalam KSE, di antaranya kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pembuat keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan guru saat coaching antara coach dengan coachee agar terjadi pengendalian diri dan emosi, serta menimbulkan rasa empati, rasa sosialisasi terhadap coachee agar coachee dapat bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Informasi yang saya dapatkan dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP yaitu hasil penelitian ditemukan adanya peningkatan
kompetensi kepala sekolah dalam supervisi akademik melalui coaching, di mana coaching yaitu suatu proses yang membantu seseorang dalam belajar dan terjadi perkembangan baik dari dirinya maupun kinerjanya yang akan berdampak pada kualitas pembelajaran. Dalam menjalankan supervisi akademik, kepala sekolah harus mampu menyusun program supervisi akademik, mulai dari perencanaan sampai pada hasil dari supervisi, serta tindak lanjut dari supervisi akademik untuk meningkatkan kualitas profesional guru dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika tidak, tentu akan berdampak pada siswa, guru, dan sekolah tersebut. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih.